Selamat datang pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai promosi, yaitu adalah upaya untuk mengkomunikasikan nilai yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumennya. Kita akan memulai dengan membahas terkait dengan bauran promosi. Bauran promosi sendiri adalah suatu bauran dari advertising atau iklan, public relation, personal selling, dan direct marketing tools yang digunakan oleh perusahaan untuk secara persuasif mengkomunikasikan nilai yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen dan membangun hubungan yang baik dengan konsumennya. Dapat dilihat di sini, di mana promotion mix sendiri itu adalah terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah advertising, personal selling, public relation, direct marketing, dan juga sales promotion. Nah, kalau kita tinjau lagi di definisi yang sebelumnya, yang disebut hanya 4, yaitu advertising, personal selling, public relation, dan direct marketing. Sedangkan sales promotion sendiri tidak disebutkan dalam definisinya. Kenapa itu dilakukan? Karena memang sales promotion itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada definisi dari sales promotion. Namun, sales promotion sendiri ini bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan. Tetap menjadi sesuatu yang penting. Karena itu kita akan bahas. Baik, untuk promotion mix atau bauran promosi itu harus konsisten, jelas, dan juga dapat menunjukkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan dan juga merek yang coba dikedepankan. Mari kita mulai dengan membahas advertising atau kita sering sebut sebagai iklan. Advertising sendiri definisinya adalah any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified broad sponsor. Dapat dilihat di sini bahwa advertising sendiri adalah suatu bentuk presentasi dan promosi yang bersifat non-personal yang berbayar. Jadi pesan-pesan yang dirancang tersebut tidak bersifat personal atau diperuntukkan untuk khalayak umum dan masyarakat luas. Dan apa yang dipresentasikan dan dipromosikan itu adalah ide, barang, ataupun jasa oleh sponsor yang teridentifikasi. Ini dapat di-broadcast atau ditayangkan, dicetak melalui internet, ataupun Anda bisa lihat di billboard yang terdapat di outdoor. Selanjutnya kita akan bahas adalah sales promotion. Di sini adalah definisinya, the short-term incentive to encourage the purchase or sale of a product or service. Jadi di sini dapat dilihat dari definisinya sendiri apa yang disampaikan tadi, bahwa sales promotion ini bersifat short terms atau jangka pendek, tidak dilakukan terus-menerus, yang ditujukan untuk mendorong pembelian atau penjualan dari sebuah produk atau jasa. Sales promotion sendiri dapat dalam bentuk diskon, kupon, display, ataupun demonstration. Baik, selanjutnya kita akan bahas adalah public relations. Di sini, public relations ditujukan untuk membangun suatu hubungan yang baik
antara perusahaan dan juga masyarakat secara umum dengan cara memperoleh publisitas yang diinginkan, lalu membangun suatu image perusahaan yang baik, serta dapat menangani dan juga menghadapi suatu rumor, cerita, atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Public relations dapat dalam bentuk press release atau misalkan berita-berita yang dikeluarkan oleh perusahaan, dapat juga dalam bentuk sponsorship dari acara-acara, dapat juga perusahaan melakukan special event, misalkan mengadakan misalkan acara senam jantung sehat ataupun juga pertemuan antara komunitas dan lain-lain. Dan juga perusahaan dapat membangun dan mengelola web page atau halaman web untuk menyampaikan publisitas-publisitas yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah personal selling. Berbeda dengan advertising, personal selling itu adalah bersifat personal presentation. Jadi, pesan-pesan yang disampaikan bersifat personal atau disesuaikan dengan siapa yang mendengarkan pesannya. Nah, siapa yang melakukan? Yaitu adalah sales force atau tenaga penjualan. Dengan tujuan untuk dapat mengeksekusi penjualan dan juga membangun hubungan yang baik dengan customer-nya. Ini dapat dilakukan dengan presentasi di perusahaan-perusahaan ataupun mengadakan trade show atau acara-acara pameran dan juga melakukan insentif program-program insentif bagi pelanggan-pelanggan setia perusahaan ataupun juga klien-klien penting dari perusahaan. Selanjutnya, kita akan bahas adalah direct marketing. Direct marketing sendiri adalah membangun suatu komunikasi langsung dengan individu-individu yang telah tertarget untuk memperoleh respon yang cepat dari konsumen tersebut atau dari individu tersebut. Dan ditujukan juga untuk membangun suatu hubungan yang berkelanjutan. Biasanya ini dilakukan dengan direct mail atau surat ataupun juga email langsung, dapat dihubungi dengan telepon ataupun juga acara-acara belanja melalui televisi dan juga lain-lain. Nah, biasanya yang digunakan dalam direct marketing yaitu perusahaan dapat mengirimkan katalog dari produknya melalui email mungkin, ataupun juga dapat melakukan telemarketing, ataupun juga menempatkan kios atau suatu media interaktif. Kios sendiri adalah suatu media interaktif agar si konsumen dapat berinteraksi langsung dalam mencari informasi mengenai produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan. Perlu diingat di sini kios yang dimaksud bukanlah warung ataupun sejenisnya. Jadi mohon untuk dicari lebih lanjut di internet. Baik, saat ini dalam membangun komunikasi dengan konsumen, tentu saja perusahaan-perusahaan mengalami tantangan-tantangan, di mana tantangan tersebut diakibatkan oleh yang pertama, konsumen saat ini lebih terinform atau memiliki informasi yang lebih banyak dalam memutuskan dia akan membeli atau tidak.
Kedua, saat ini komunikasi lebih mudah dilakukan dan juga lebih sering dilakukan antar individu maupun juga dengan antar perusahaan dan konsumennya. Yang ketiga adalah semakin berkurangnya efektivitas marketing yang bersifat massal atau suatu program-program pemasaran yang sifatnya mentarget khalayak umum. Sekarang pendekatan marketing lebih personal disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Dan yang keempat adalah teknologi komunikasi yang terus berkembang dan juga merubah cara manusia saling berinteraksi. Baik, yang Anda lihat di sini adalah suatu proses komunikasi. Saya akan coba jelaskan tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah, pertama kali orang yang ingin menyampaikan pesan melakukan encoding atau coba merancang bagaimana pesan itu akan disampaikan. Sampai akhirnya dia menggunakan media untuk menyampaikan pesan tersebut. Media yang digunakan bisa apapun, bahkan gerakan tangan pun adalah salah satu bentuk media untuk menyampaikan pesan. Lalu pesan tersebut coba untuk di-decoding atau dimengerti oleh orang yang menerimanya. Setelah dimengerti, maka penerimanya akan memberikan respon dan juga feedback kepada orang yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, dalam proses penyampaian pesan akan muncul noise atau gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan pesan-pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Nah, noise ini dapat dalam bentuk misalkan gangguan fisik, misalkan saat kita berbicara terganggu oleh suara-suara yang mengganggu komunikasi kita, atau suara misalkan kita berbicara di pinggir jalan akan lebih sulit saat kita berbicara dalam ruangan. Itu adalah salah bentuk noise. Salah satu bentuk noise yang lain adalah perbedaan pengetahuan. Apabila kita berbicara kepada orang yang misalkan tidak memahami bahasa yang kita gunakan. Misalkan kita coba berkomunikasi dengan seseorang yang tidak memahami bahasa Indonesia. Dan kita juga tidak dapat memahami bahasa yang digunakan orang tersebut. Maka itu adalah salah satu bentuk noise dalam proses komunikasi. Dalam membangun suatu komunikasi yang efektif, perlu diingat bahwa kita harus melihat siapa yang menjadi target dari komunikasi yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu, kita dalam membangun komunikasi tersebut harus mengetahui apa yang akan disampaikan, bagaimana itu akan disampaikan, kapan itu akan disampaikan, di mana itu akan disampaikan, dan siapa yang akan menyampaikannya. Nah, ini semua disesuaikan dengan target pasar kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai message content atau konten dari pesan. Konten dari pesan sendiri adalah suatu appeal atau tema yang dapat merangsang suatu respon dari orang yang mendengar pesan tersebut. Ada 3 jenis appeal yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah rational appeal, emotional appeal, dan moral appeal. Selain itu juga perlu dirancang suatu format pesan yang sesuai dengan target pasar kita. Rational appeal sendiri itu adalah
suatu bentuk pesan yang dapat dengan mudah oleh konsumen dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi perhatiannya dia. Misalkan contoh rational appeal adalah misalkan pesan-pesan terkait dengan spesifikasi produk. Konsumen dengan mudah menghubungkan pesan tersebut dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen terhadap suatu produk. Misalkan ada suatu produk handphone yang menyampaikan spesifikasi dari kameranya. Nah, pesan tersebut akan dengan mudah dapat ditangkap dan dihubungkan dengan kebutuhan yang menjadi perhatian dari konsumen. Sedangkan emotional appeal itu adalah suatu bentuk pesan yang dapat merangsang suatu emosi positif maupun negatif untuk memotivasi suatu pembelian. Contoh sederhananya adalah misalkan kita melihat iklan suatu obat batuk dan ditunjukkan dalam iklan tersebut bagaimana orang yang mengalami sakit batuk itu terganggu kesehariannya akibat batuk tersebut. Nah, itu akan membuat suatu emosi negatif atau ketakutan yang menyebabkan orang terpikir untuk segera membeli produk obat batuk apabila dia merasa bahwa dia mengalami gejala yang sama dengan yang diperlihatkan di iklan tersebut. Nah, perusahaan juga tidak harus selalu dalam bentuk emosi negatif yang ditanamkan, dapat juga emosi positif. Misalkan menampilkan kegembiraan ketika suatu konsumen menikmati produk tersebut misalkan. Kita sering lihat itu di iklan-iklan misalkan minuman ringan, bagaimana pada iklan tersebut ditunjukkan adanya emosi positif ataupun suatu reaksi positif ataupun adegan-adegan yang dapat merangsang reaksi ataupun emosi positif dari konsumen yang melihat iklan tersebut. Dan pada akhirnya akan memotivasi konsumen tersebut dalam membeli produk minuman ringan tersebut. Dan yang ketiga adalah moral appeal, yaitu di sini perusahaan coba untuk membangun suatu rasa dalam diri konsumen terkait suatu hal yang benar ataupun yang tepat untuk dilakukan. Misalkan si produsen menyampaikan bahwa untuk setiap kemasan-kemasan yang digunakan dalam memasarkan produk tersebut, perusahaan melakukan suatu proses pengolahan limbah yang bertanggung jawab sehingga kemasan tersebut dapat diolah kembali dan digunakan dengan proses recycling yang benar. Nah, ketika melihat itu, maka konsumen melihat bahwa adanya tindakan-tindakan yang benar yang dilakukan oleh si perusahaan tersebut dan ada keinginan untuk mensupport apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga si konsumen terpicu untuk membeli produk dari produsen tersebut. Personal communication atau komunikasi personal itu melibatkan dua atau lebih dari individu, di mana mereka saling berkomunikasi secara langsung, dapat dalam bentuk tatap muka, telepon, email, ataupun surat biasa, ataupun juga dengan chat.
Nah, dalam membangun personal communication, perusahaan sering menggunakan opinion leader. Opinion leader adalah orang-orang yang eh, yang dipilih menjadi referensi oleh banyak orang terkait sesuatu. Dikarenakan keahlian mereka, ataupun juga pengetahuan mereka, atau personality mereka, atau kepribadian mereka, ataupun karakteristik-karakteristik lain yang dapat memperkuat pengaruh sosial orang tersebut kepada orang-orang lain di sekitarnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada informasi terkait informasi terkait dengan pandemi corona misalkan. Apabila itu disampaikan oleh seorang dokter dengan seorang pengacara, walaupun informasinya sama, namun orang akan lebih terbuka terhadap informasi yang disampaikan oleh seorang dokter. Kenapa? Karena dia memiliki keahlian, pengetahuan terkait dengan isu-isu tersebut. Nah, oleh karena itu, perlu dipahami, ini juga digunakan oleh perusahaan supaya perusahaan dapat meraih perhatian lebih luas dari konsumen-konsumennya. Nah, opinion leader sangat terkait dengan istilah buzz marketing. Buzz marketing itu adalah bagaimana si perusahaan coba menumbuhkan opinion leader, membangun para opinion leader, dan bagaimana juga membuat mereka menyebarkan informasi terkait dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada komunitas di sekitar opinion leader tersebut. Opinion leader ini tidak harus orang yang memiliki skill. Bisa jadi orang tersebut memiliki personality ataupun karakteristik yang lain. Contohnya adalah misalkan untuk produk-produk kecantikan, seringkali perusahaan menggunakan influencer yang merupakan artis terkenal ataupun juga bisa jadi tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang sebenarnya memiliki social influence atau pengaruh sosial terhadap masyarakat luas. Selain komunikasi personal, ada juga bentuk non-personal communication, di mana di sini pesan yang disampaikan itu disampaikan menggunakan media yang sifatnya itu tidak mengharapkan suatu hubungan personal ataupun feedback langsung dari konsumen. Oleh karena itu, media yang dipilih itu bisa jadi adalah contohnya televisi, media massa, dan lain-lain. Dan harapannya pesan yang disampaikan tersebut dapat berdampak terhadap para pembeli. Major media atau media massa itu sering digunakan dalam menyampaikan non-personal communication. Sering juga dilakukan suatu event-event atau di sini definisinya adalah suatu kejadian-kejadian yang dirancang dalam mengkomunikasikan pesan kepada audiens yang ditarget. Nah, event tersebut dapat dalam bentuk konferensi pers, grand opening, exhibit, ataupun public tours. Dalam membangun suatu komunikasi,
perusahaan perlu menemukan sumber-sumber pesan yang tepat, sehingga pesan yang disampaikan tersebut dapat ditangkap oleh audiens dengan baik. Contohnya adalah bagaimana perusahaan dapat menggunakan communicator ataupun orang yang mengkomunikasi pesan perusahaan seperti selebriti, dapat itu seorang atlet ataupun entertainer, ataupun juga profesional seperti orang-orang yang bergerak dalam bidang kesehatan seperti dokter, suster, dan lain-lain. Dalam mengeksekusi bauran promosi terdapat dua strategi. Yang pertama adalah push strategi dan kedua adalah pull strategi. Di mana dalam push strategi, produsen memberikan insentif kepada retailer ataupun wholesaler. Jadi produsen memberikan insentif kepada perantara yang menjual produknya. Setelah itu, dari insentif tersebut mendorong perantara atau retailer maupun wholesaler untuk memberikan insentif lagi kepada konsumen sehingga merangsang konsumen untuk membeli produk tersebut. Sedangkan untuk pull strategi, produsen memberikan insentif itu langsung kepada konsumen sehingga mendorong konsumen untuk mencari produk tersebut dan mendatangi retailer ataupun wholesaler ataupun perantara-perantara yang lain yang dimiliki oleh perusahaan. Dan pada akhirnya retailer maupun wholesaler tersebut pun meminta produsen untuk meningkatkan supply dari produknya. Baik, itu adalah dua promotion mix strategi dan itu mengakhiri sesi kita kali ini. Semoga itu dapat bermanfaat segala informasi yang telah disampaikan dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.